Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang syahadatain. Kata syahadatain merupakan kata syahida yang artinya pekerjaan atau menyaksikan, sebagaimana dalam Al-Quran. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Sedangkan makna syar'inya yakni syahadatain adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan, iqrar bil lisan. Setelah itu dibenarkan oleh hati, tasdik bil qalbi, pada saat kita melaksanakan rukun atau syariat agama. Dalam melaksanakan syahadatain pastinya ada ikatan akidah di dalamnya, di mana akidah adalah merupakan iman atau keyakinan kita terhadap sesembahan kita. Yang kedua, adanya perjanjian. Perjanjian adalah persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih. Ia berjanji akan menaati apa yang telah disetujui. Perjanjian dalam Al-Quran itu yakni artinya sumpah setia atau sumpah janji. Dan yang ketiga adalah kontrak sosial, di mana persetujuan antara makmum atau rakyat dan imam atau pemimpin untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap benar. Dalam syariat Islam, kontrak Islam itu disebut dengan bai'at dan juga tijarah. Lalu bagaimana kedudukan syahadatain dalam syariat Islam? Kedudukan syahadatain dalam syariat Islam Allah jabarkan di dalam rukun Islam yang pertama, di mana syahadatain adalah dasar dan aset bangunan Islam. Maka amal kebajikan seseorang muslim akan menjadi sia-sia di sisi Allah apabila tidak didasari oleh syahadatain. Jika seseorang tidak mengakui syahadatain, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai seorang muslim, sebab kedudukan syahadatain merupakan yang paling awal. Lalu adanya perwujudan al-wala dan al-bara, di mana kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan. Yang pertama, kalimat la ilaha selain menolak sesembahan selain Allah, sekaligus juga bentuk penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap tagut. Kemudian disebut al-bara terdapat pada firman Allah Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 1, Quran Surat Hud ayat 54, dan Quran Surat Az-Zukhruf ayat 26. Yang kedua, kalimat ilaha illallah adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sesembahan, sekaligus menerima ikatan loyalitas kepada diri kita sebagai sistem bahwasannya Allah inilah yang disebut dengan al-wala. Kedudukan syahadatain juga merupakan tujuan akhir dari proses dakwah, di mana dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair, Islam. Terdapat di Quran Surat Ali Imran ayat 104, serta mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Tujuan dakwah adalah mengajak manusia agar meninggalkan sistem tagut dan menerima sistem Allah. Syahadatain juga merupakan akar dari Islam, di mana Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah sebagai pohon yang baik. Terdapat di Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Jika akar ibarat tauhid atau akidah, maka pohon sebagai Islam, yang mana di dalamnya ada ibadah dan syariat, dan juga buah sebagai akhlak. Syahadatain juga merupakan pondasi bangunan Islam. Islam dibangun atas 5 landasan: persaksian tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Tanpa pondasi bangunan tidak akan ada berdiri tegak, dan begitupun orang Islam tanpa pondasi atau landasan maka akan tidak sempurna keislamannya. Syahadatain juga merupakan penjaga fitrah. Agar kefitrahan terpelihara, maka kita harus memelihara hubungan dengan Allah dengan cara melaksanakan perintahnya Allah. Memelihara hubungan atau komunikasi dengan Allah bisa dengan cara yang pertama yakni bertauhid rububiyah, dan yang kedua bertauhid mulkiyah. Setelah kita memahami dan mengamalkan syahadatain dalam proses kehidupan manusia, tentunya ada beberapa tahapan kehidupan manusia yang harus dilewati dan difahami oleh adanya syahadatain. Manusia adalah makhluk Allah yang mengalami 4 tahapan, proses kehidupan 2 kali mati dan 2 kali hidup, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Yang pertama yakni kita mengalami tahapan kematian. Disebut kematian karena ruh dan jasad belum bersatu. Jasad masih di dalam janin, sedangkan ruh masih di dalam arwah. Karena manusia melalui proses pembentukan jasad mengalami 3 tahapan lagi, di mana yang pertama yakni tahapan nutfah, kedua tahapan alaqah, dan yang ketiga adalah tahapan mudghah. Tahapan kehidupan yang pertama yakni tahapan alam rahim.
di mana manusia hidup di alam rahim kurang lebih 3,5 bulan. Pada usia inilah manusia belum diberi kemampuan mendengar dan melihat, karena yang berfungsi saat itu hanyalah denyut jantung, sebagaimana di dalam Quran surat Ali Imran ayat 6. Setelah kita melewati tahapan alam rahim, kita akan menuju ke tahapan alam dunia. Setelah lahir ke muka bumi, manusia tidak langsung menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia, yakni untuk beribadah. Tetapi harus mengalami beberapa proses dulu, yakni yang pertama masa balita, yang kedua masa anak-anak, yang ketiga masa mumayyiz, dan yang keempat adalah masa pikun. Kemudian kita akan menuju lagi ke masa tahapan kematian kedua. Tahapan ini disebut tahapan kematian kedua karena berpisah ruh dan jasad kembali. Jasad akan kembali kepada asalnya, sedangkan ruh akan disimpan di suatu tempat yang disebut alam barzah. Kemudian yang keempat kita akan melewati lagi tahapan kehidupan ke dunia. Tahapan ini adalah tahapan kehancuran alam semesta. Kemudian tahapan hari ini adalah hari kebangkitan dan juga tahapan perhitungan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menolak syahadatain? Jelas, orang-orang yang menolak melaksanakan syahadatain adalah orang yang menolak syariat Islam. Syahadat berarti ikrar, sumpah, dan perjanjian. Para pembesar Quraisy memahami betul inti kalimat syahadat. Karena itu, mereka menolak saat Rasulullah SAW meminta mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Orang yang memahami syahadatain, maka ia akan memahami fungsi syahadatain, di mana terdapat fungsi individual, yakni membebaskan dirinya dari dosa masa lalu. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah penerima taubat, kecuali dosa syirik. Allah akan mengampuni dosa hambanya melalui berbagai jalan dan cara, di antaranya yakni berdoa memohon ampunan kepadanya. Maka buah dari fungsi syahadatain yang bisa kita rasakan oleh individu itu adanya keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengingkari tagut dengan segala bentuknya. Kemudian adanya fungsi sosial di dalam syahadatain. Fungsi ini dalam masyarakat muslim, yaitu sebagai transaksi sosial antara individu dengan institusi masyarakat muslim. Dalam sistem masyarakat atau peranata sosial, terbentuknya suatu masyarakat apabila ada unsur ikatan sosial dan juga transaksi sosial yang bisa kita sebut juga dengan baiat perjanjian atau sumpah setia. Dan yang terakhir adalah fungsi sosial muslim. Apabila seseorang telah melaksanakan syahadatain, artinya dia telah terikat dengan Islam. Konsekuensinya adalah dia berkewajiban melaksanakan aturan dan ajaran yang ada di dalam Islam, atau Quran dan juga As-Sunnah. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Allahumma musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.